Halo, selamat datang di Agasuswo. Oke, di video kali ini aku akan nyampein sekilas tentang alasannya itu kenapa kok melirik teknologi informasi yang sekarang makin kesini makin berkembang. Oke, langsung aja. Jadi ini gambaran sekilas yang poin pertama nih. Dengan kita mepekah pada teknologi informasi, otomatis kita akan bisa lebih cermat ya saat membeli perangkat teknologi ya. Contohnya waktu kita mau beli komputer, beli laptop, beli smartphone, bahkan ketika kita beli perangkat-perangkat yang semakin sini itu makin banyak yang makin canggih ya, seperti smartwatch. Dengan kita paham tentang teknologi informasi itu berjalannya seperti apa, kita otomatis waktu mau beli itu nggak tanya-tanya dulu ini apa gunanya, kenapa harganya mahal, terus kenapa ini banyak orang yang pakai dan ini nanti terus bergunanya seperti apa. Itu poin pertamanya. Oke, lanjut ke yang kedua nih, pilihan karir yang beragam. Jadi ini namanya pekerjaan itu kan nggak akan ada habisnya sampai umur kita berapapun ya, dan pilihan mau di bidang apa itu juga banyak sekali gitu kan. Nah, ini terutama di bidang teknologi informasi ini, kalau yang sekarang dari lowongan kerjaan yang beredar pun juga banyak gitu. Ini contohnya seperti software engineer, database engineer, DevOps engineer. Jadi ini contoh-contoh posisi yang dibutuhkan di lowongan kerjaan yang beredar ya. Jadi anak-anak IT biasanya yang biasanya habis lulus kuliah ini mau mencari kerja, biasanya nih berhadapan dengan posisi-posisi ini. Apa itu software engineer? Ya itu biasanya yang mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi posisi pekerjaan di sebuah perusahaan yang tugasnya itu mengembangkan atau membuat aplikasi lah istilahnya. Terus apa itu database engineer? Yaitu posisi yang pekerjaannya itu tentang berkutat dengan basis data. Jadi bagaimana cara mengolah basis data itu supaya efektif dan efisien, yang benar lah. Terus apa itu DevOps engineer? Itu posisi, jadi kalau di perusahaan teknologi itu pengoperasian dari sebuah sistem aplikasi itu seperti apa, disambungkan dengan developmentnya setelah di DevOps, dikembangkan, terus operasinya di dalam skala besar itu implementasi di lapangannya seperti apa, kan melibatkan internet, melibatkan beragam perangkat server dan lain sebagainya. Itu integrasi antar sistemnya, itu ada posisi yang untuk mengaturnya. Terus network engineer yang mengatur gimana semua jaringan itu bisa terhubung dengan efisien, dengan pokoknya optimalnya gimana, itu ada posisi network. Ada lagi ini cloud security engineer. Jadi yang sekarang itu karena penggunaan internet sudah banyak ya, sudah semakin luas, dan jadi memunculkan juga teknologi cloud. Jadi yang sebelumnya kita ada server fisik yang harus kita operasional, jadi itu bisa di cloud, dan itu ada posisi sendiri untuk security engineer. Jadi keamanan dalam penggunaan dari sistem cloud itu tadi. Nanti untuk penjelasan masing-masing bidang ini akan ada video lagi ya, nanti bantu like-nya. Jadi kalau habis selesai pengenalan yang pertama ini, nanti aku usahain bikin lanjutan video tentang detailnya masing-masing ya. Oke, ini poin yang kedua, pilihan karir yang beragam. Jadi walaupun kita kuliahnya beda jurusan pun, kalau misalnya kita punya skill atau kita udah belajar IT di salah satu bidang pekerjaan ini, kita bisa apply itu di posisi-posisi lowongan pekerjaan ini gitu. Oke, ini. Yang poin selanjutnya yang ketiga, kerja dengan gaya fleksibel. Jadi enaknya emang di pekerjaan bidang teknologi informasi ini kita dimudahkan ya, karena sudah ada internet. Jadi kita mau bekerjanya itu nggak harus selalu berhadapan langsung, tapi bisa terhubung dari jarak jauh gitu kan.
apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Jadi kita bisa fleksibel lah, istilahnya kita mau kerja nggak kantor, yang penting ada komunikasinya ya. Bisa tatap muka melalui kamera atau aplikasi yang video call lah istilahnya. Mobilitas perangkat. Nah, dengan di teknologi informasi ini kita udah ada perangkat yang bahkan kita jangankan laptop ya, kita bekerja dari HP aja bisa gitu ya, semakin kesini. Nah itu kita bisa kerja sambil misalnya kita mau ke pasar dalam perjalanan, atau kita mau ke mall, kita ke tempat apapun ya dalam perjalanan pun, kalau kita bisa megang perangkat, kita bisa kerja di situ ya, walaupun nggak efisien ya kalau misalnya dalam kondisi berat, tapi kita bisa hampir bosan nih misalnya kerja di rumah atau kerja di kantor bosan, bisa kerja di kafe ataupun di restoran, di tempat yang memang menyediakan tempat untuk kita memungkinkan membuka laptop ataupun bekerja di situ lah, yang bisa bekerja pakai HP gitu. Terus keselamatan fisik, jadi karena fleksibel ya, kita kerjanya dengan perangkat-perangkat yang bukan alat berat ya istilahnya kalau di dunia IT kan. Laptop ataupun HP komputer itu kan bukan alat-alat yang resiko tinggi ya, jadi ya cukup kita duduk ngadep laptop atau ngadep komputer, jadi keselamatan fisik secara kerja lapangan kita lebih aman. Tapi ya tetap harus dijaga sih, karena duduk lama-lama juga ada capeknya ya, ada pengaruh juga ke fisik gitu. Apalagi kalau kita nggak ngatur jadwal tidur ya, itu juga pengaruh. Tapi setidaknya itu lebih aman dari sisi kerja lapangan. Di alat-alat berat kita lebih inilah, kalau di teknologi informasi kerjanya lebih aman secara alat ya. Oke, selanjutnya potensi perekonomian yang luas. Karena teknologi informasi ini itu banyaklah dibutuhkan di beragam bidang, otomatis potensi kita mengembangkan karir ataupun mendirikan perusahaan itu luas. Sehingga misalnya di perusahaan teknologi ya, sekarang itu kan banyak teknologi yang dimanfaatkan dalam membantu perdagangan, misalnya perdagangan ataupun pendistribusian jasa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang membutuhkan teknologi. Otomatis ketika kita punya produk ataupun kemampuan dari bidang teknologi, itu tinggal nyari siapa yang itu kita kembangkan, dan kita tinggal mempelajari pola perekonomiannya dalam memutarkan uang ya. Tentu saja nanti perekonomian di sini maksudnya kita bisa mendapatkan uang itu kesempatannya lebih besar gitu. Bahkan kalau kita punya kemampuan skill yang mumpuni, kita bisa buka jasa sendiri gitu, pengembangan aplikasi, ataupun kita buka jasa, bahkan jasa servis komputer yang hardware. Kalau yang software ya biasa develop aplikasi untuk website ataupun aplikasi untuk mobile, ini produk digital lah. Di sini kita pun kalau misalnya paham dengan benar nih teknologi informasi seperti apa, kita bisa mengembangkan. Ada aplikasi yang nantinya itu ada manfaat khusus yang spesifik membantu teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan, misalnya aplikasi membantu fitness atau aplikasi membantu belajar, atau bahkan game ya yang konteksnya hiburan, itu bisa kita jadikan produk untuk dijual. Itu yang game sekarang pasti nggak asing lah, game itu pasti identik dengan uang kalau misalnya, karena itu merupakan produk digital yang mudah dijual gitu. Ini jadi potensi perekonomiannya itu luas, sehingga potensi ya otomatis orang-orang kaya yang sekarang bahkan di dunia, orang-orang terkaya itu mereka nggak lepas dari dunia IT. Oke, yang poin kelima, ini poin yang terakhir yang di video ini yang aku sampaikan ya, memudahkan dalam mencapai tujuan. Balik lagi sih, memang fungsinya teknologi itu kan sebagai tool ya, atau alat bantu. Kita misalnya melakukan pekerjaan dengan teknologi, otomatis dapat membantu pekerjaan kita yang awalnya lebih sulit, terus dengan teknologi otomatis itu mempersingkat lah. Jadi fungsinya lebih enak. Kita mau nyetak baju, mau nyetak banner, itu semua kalau kita pakai teknologi lebih memudahkan lah.
daripada kita menggunakan teknologi yang konvensional atau manual, menyalurkan manfaat otomatis ya. Jadi kalau misalnya salah satu bidang, misalnya kita membuat media massa yang gunanya untuk menyampaikan informasi positif tentunya ya, karena teknologi ini kita bisa mau lemparkan ke positif atau lemparkan ke negatif, itu sekarang udah banyak menjamur sih. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah, kalaupun misalnya kita membuat media, gimana caranya menggunakan media itu dengan positif, efisiensinya oke, efektifnya oke, sesuai target, yang sampai pada kita targetnya ke siapa gitu. Bahkan anak-anak yang umurnya masih di bawah, yang belum remaja itu juga kita perlu atur-atur lah, karena dengan berkembangnya pesat media digital atau sekarang media massa yang sudah masuk ke dalam dunia digital ya, atau bahkan sosial media ya. Nah itu kalau kita gunakan untuk menyalurkan manfaat, itu cepet banget sih tujuannya. Kita mau promosi misalnya, kita mau promosi barang itu cepat banget untuk menyebar gitu. Atau kita mau menyampaikan informasi cepat banget untuk menyebar, itulah bang. Terus yang selanjutnya menghemat waktu dan tenaga. Nah ini sebenarnya tujuannya teknologi yang utama sih, dari semua, mulai dari revolusi industri yang pertama sampai yang sekarang revolusi industri yang kelima. Tujuannya pasti manusia itu ingin memangkas gimana caranya kita bisa lebih simpel dalam mencapai pekerjaannya ya, untuk menghemat waktu dan tenaga, sehingga kita bisa mempunyai waktu yang lebih luang untuk digunakan yang di luar pekerjaan tadi, untuk keluarga ataupun untuk hiburan gitu. Pokoknya alokasi waktu yang lebih singkat, dan kita juga nggak mengeluarkan banyak tenaga atau cost-nya kita nggak terlalu banyak lah, seperti itu. Ini sih sebenarnya tujuan yang dimaksud di sini itu ya emang sesuai dengan manfaat teknologi, esensi teknologi itu terus dikembangkan sampai sekarang ya, untuk menghemat waktu dan tenaga, atau sebenarnya lebih memudahkan lagi, sehingga ketika manusia itu dimudahkan, waktu mereka akan masih ada tersisa yang mereka bisa manfaatkan untuk hiburan, untuk keluarga, ataupun untuk pengembangan lagi yang lebih ke depannya. Dan itu memang tujuan manusia, memberikan manfaat juga kepada sesama itu. Ya ini poin kelima sekaligus poin terakhir yang aku sampaikan di video ini ya. Jadi terima kasih udah nonton. Jadi segitu dulu, nanti mohon bantuan like-nya, nanti aku bikin lagi kelanjutannya dari detail masing-masing yang udah aku sebutin ya. Oke, terima kasih. Angga Suspo.